Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi di kelas informatika pada hari ini. Bagaimana kabar kamu hari ini anak-anak yang hebat? Ibu harap semuanya boleh baik-baik saja dan kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Kita akan mengawali kegiatan kita dengan berdoa bersama-sama. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran informatika dengan judul berpikir genetik. Tujuan pembelajaran, memahami informatika dan mengetahui pentingnya ilmu informatika. Ya, baik anak-anak. Apakah kalian pernah menggunakan aplikasi game pada smartphone? Apakah menarik atau tidak? Ya, Ibu rasa game sudah menjadi permainan aplikasi yang sangat menarik atau disukai oleh Anda. Dan di dalam game atau aplikasi permainan ini memiliki banyak gambar warna yang sangat menarik. Dan sangat diminati oleh kalian. Yang berikut, kapan kalian terakhir bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu? Apakah berjalan dengan efektif? Baik anak-anak, hari ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama, memahami informatika dan mengetahui pentingnya ilmu informatika. Yang kedua, membuat perencanaan kerja kelompok dengan baik. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi dengan baik. Ya, jadi kita akan mengerjakan LKPD. Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Dengan judul LKPD-nya berpikir genetik. Tujuan mengkomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi dengan baik. Alat dan bahan, pena, buku, HP Android, LKPD. Cara kerja, siapkan alat dan bahan. Ketua kelompok membagi tugas-tugas anggotanya masing-masing untuk membuat video perkenalan diri. Tiap anggota kelompok merekam diri dalam bentuk video. Kemudian video diedit oleh anggota yang mendapat tugas edit. Setelah itu video akhir dikirim ke link yang ada pada LKPD. Jadi nanti Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok, kemudian kalian akan memilih siapa ketua kelompoknya, dan ketua kelompok memiliki tugas utama untuk membagi tugas pada tiap-tiap anggota kelompok. Siapa yang tugasnya untuk menulis teks yang akan dibacakan saat rekaman video, siapa yang punya tugas untuk mengatur posisi teman saat merekam, siapa yang punya tugas untuk memegang kamera saat proses merekam. Baik anak-anak, setelah Ibu sudah menonton video presentasi dari masing-masing kelompok, kalian sudah menampilkan yang terbaik. Ya, jadi masing-masing anak dalam kelompok atau masing-masing anggota dalam kelompok sudah merekam dirinya dan memperkenalkan dirinya dan dibantu oleh anggota kelompok yang lain. Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi materi kita atau kegiatan kita hari ini berkaitan dengan apa itu informatika. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi,
perancangan dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan. Ibu rasa mungkin di sekolah SD belum pernah kalian belajar tentang mata pelajaran informatika. Tetapi kata komputer sendiri atau perangkat komputer pasti sudah pernah kalian gunakan. Jadi kita akan membahas lebih banyak di saat ini, bahkan seterusnya tentang apa itu informatika dan komputer. Ya, kita lanjut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan atau sama dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu informatics, computing atau computer science. Jadi kalau kita belajar tentang komputer atau tentang informatika juga berkaitan dengan matematika dengan sains. Dalam informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komputasi adalah satu penghitungan dengan menggunakan komputer. Yang kedua, komputasi adalah dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau PUBA-PUBA yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Jadi, Ibu rasa komputasi ini adalah kata yang baru pernah kamu dengar. Ya, kita lanjut di slide berikutnya. Yang berikut kalau kita belajar tentang informatika juga berkaitan dengan keterampilan generik. Nah, keterampilan generik ini adalah kemampuan dasar yang bersifat umum. Jadi dimiliki oleh setiap anak atau setiap kita manusia. Fleksibel dan berorientasi sebagai bekal untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih tinggi atau melayani tugas-tugas bidang ilmu pekerjaan yang lebih luas. Jadi tidak hanya sesuai bidang keahliannya, tetapi juga bisa bidang lain. Jadi contohnya, kamu bisa belajar atau kamu bisa menguasai matematika, tapi kamu juga bisa untuk belajar komputer contohnya. Atau kamu bisa bermain game dengan lincah misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh keterampilan genetik yang dimiliki oleh Anda. Yang berikut, dengan keterampilan genetik, maka siswa mampu membuat perencanaan kerja kelompok dengan baik. Dan siswa mampu mengkomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi dengan baik. Selanjutnya, bekerja dalam kelompok, mengkomunikasikan hasil kerja dan presentasi adalah cara-cara yang dibuat ketika kita menampilkan atau menunjukkan kemampuan genetik. Yang pertama, mengapa harus kerja dalam kelompok? Karena bekerja dalam kelompok itu berarti kita bisa sama-sama mengerjakan tugas yang lebih besar atau suatu tugas yang lebih besar. Dan di dalamnya kita bisa berdiskusi, dibandingkan kita bisa mengerjakan seorang diri. Jadi nanti jumlah anggota kelompoknya ditentukan oleh guru sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemudian kalian sama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan tugas. Namun dalam pekerjaan atau dalam menyelesaikan tugas kelompok ini ada tahap-tahapnya. Yang pertama, pemanasan. Yang kedua, perencanaan kerja kelompok. Ya, perencanaan kerja kelompok. Dalam perencanaan perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh anggota kelompok, jumlah anggota kelompok atau anggota tim, berapa orang, kemudian waktu pengerjaannya sampai selesai yang ditentukan berapa lama, dan yang berikut peralatan yang dimiliki memadai atau tidak. Jadi itu masuk dalam perencanaan kerja. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil kerja. Saat kita mengkomunikasikan hasil kerja, kita perlu menyiapkan
yang namanya infografis yang berisi teks, gambar, atau video, supaya mempermudah pembaca atau pendengar menangkap pesan yang kita sampaikan atau kita maksudkan. Nah, dalam tampilan infografis harus punya tujuan. Tujuannya misalnya untuk memberikan edukasi atau pendidikan, mendidik, himbauan, ajakan kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, kepada siapa infografis ini ditujukan? Misalnya, kamu membuat video tadi untuk teman-teman, ditujukan untuk teman-teman untuk memperkenalkan diri kamu, berhubung kamu baru saling bertemu di sekolah menengah pertama ini berasal dari sekolah dasar yang berbeda-beda. Jadi kamu belum saling mengenal. Nah, yang ketiga, konten atau video yang kamu tampilkan itu harus benar. Jadi harus sampaikan nama kamu dengan jelas, alamat kamu yang benar, dan juga harus masuk akal dan jelas sumbernya. Yang berikut, saat kita menampilkan infografis atau presentasi, kita mengkomunikasikan hasil kerja kita, perlu menggunakan kata-kata kunci atau kata-kata yang penting, karena di dalam video itu waktunya tidak terlalu panjang ya, dan waktu perekaman juga tidak terlalu lama. Jadi harus dipilih kata-kata yang penting saja atau disebut kata-kata kunci. Huruf, jika ada huruf atau kata yang kamu tampilkan dalam video atau infografis harus ukurannya sesuai, dan grafik serta gambar juga harus sesuai. Warna di dalam video juga harus serasi dengan konteks. Misalnya, contoh kamu melakukan rekaman perkenalan diri sebagai siswa SMP 1, berarti kamu harus menggunakan pakaian berwarna putih biru, contohnya. Ya, jadi karena warna itu mempunyai arti tersendiri. Ya. Yang berikut, tata letak video juga harus baik. Jadi saat teman merekam, harus meletakkan kamera itu dengan benar dan tepat pada sumber yang direkam. Yang berikut, presentasi. Ketika kita melakukan presentasi, presentasi ini adalah produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan agar dapat lebih mudah dipahami. Sebuah bahan presentasi yang baik itu adalah gabungan antara penjelasan yang murni. Ya, jadi di dalam presentasi itu disampaikan ringkasan butir-butir penting, bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk PowerPoint. Jadi misalnya kalau kamu membuat video dalam bentuk konten, berarti yang pertama harus berurutan mulai dari latar belakang kamu membuat video, kemudian isi dan sampai penutup. Yang terakhir, kata-katanya juga harus jelas, atau pengucapan teks juga harus jelas. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Gambar juga harus sesuai dengan pengucapan kata atau narasi yang kamu sampaikan. Yang berikut, bahasa lisan yang kamu sampaikan juga harus diucapkan dengan jelas. Jika ada gerak tubuh yang kamu lakukan dalam video atau dalam presentasi, jangan terlalu banyak gerakan yang mengganggu. Ya. Dan saat kamu presentasi misalnya, jika ada tanya jawab dari teman atau pembaca, boleh kamu menjawab dengan ringkas dan tegas sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Ya anak-anak, mungkin ini sedikit penjelasan dari Ibu tentang apa itu informatika dan kemampuan genetik.
Apakah ada yang belum dipahami? Silakan bertanya. Ya, baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada penutup dan refleksi. Dalam refleksi ini ada pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, pelajaran apa yang kalian petik dari perencanaan setiap tugas dan perencanaan keseluruhan? Yang kedua, apakah kalian siap bekerja kelompok sepanjang semester? Dan yang ketiga, apakah menurut kalian lebih enak jika anggota kelompok ditentukan oleh guru? Ya, jawaban pertanyaan refleksinya akan kita bahas bersama-sama di akhir pertemuan ini. Demikianlah presentasi dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.